untuk bisa punya hubungan yang dalam dan romantis atau harmonis itu memang perlu usaha. Iya. Jadi nggak asal jadi gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomongin saya cuma ingin bahagia, itu kan kesannya bahagia itu murah dan gampang didapat ya. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Aku agak grogi loh hari ini karena aku lagi bersama Tara, Kak Fedi Nuril. Halo. Halo Mas. Halo Nadia. Gak nyangka aku akhirnya hari ini aku ketemu gitu Mas. Karena gini, jujur ya aku dulu tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi pas aku tuh pertama kali nonton filmmu. Jadi aku tuh kayak, hari Film ini yang ketemu mana? akhirnya. Ya gimana ya, waktu itu aku masih SMP. Filmmu waktu itu yang aku tonton pertama tuh Ayat-Ayat Cinta. Oh, oke. Terus kayak ya ampun gitu kan. Ya udah pasti kalian juga sama lah merasakan apa yang aku rasain gitu kan. Terima kasih udah nonton ya. Iya. Tapi jadi berasa tua saya nih. Gak apa, tapi Ya. actingmu tuh memang gak pernah diragukan lagi lah. Terima kasih. Anyway, apa kabar hari ini? Baik, Mas? alhamdulillah. Kamu juga apa kabar? Alhamdulillah. Makasih lo baik. udah ngundang aku ke sini. Aku juga makasih udah dateng. Aduh ini mamaku tahu nih aku podcast sama Mas Fedi Nuril nih pasti seneng banget nih. Mama kamu di mana? Di Jogja. Aduh, Mas. jauh ya. Coba kalau di sini ya. Kalau di Jakarta ya suruh datang aja ketemu. Iya, harus Iya. ya. Fans banget. Terakhir juga nonton tuh filmmu sampai nangis-nangis yang air mata di ujung sajadah. Oh, salam deh bilang makasih udah nonton tante. Tuh, Umi dapat salam langsung, Umi. Anyway, Mas. Jangan-jangan ada Apa? hubungan sama yang jadi anak kecilnya? Pakai Alaidrus. Oh iya ya bisa Iya, jadi ya, satu bisa marga jadi, satu gitu marga. kan. Iya bisa jadi. Anyway, Mas. Ya. Aku tuh pengen nanya. Awal mula tuh kamu gimana sih memulai karirmu tuh pada akhirnya di dunia acting gitu? Awal banget itu dunia modeling. Oh, dunia modeling Ya, dulu. buat fashion show, buat pemotretan majalah, ada buat iklan juga. Awal-awalnya itu di situ. Nah, begitu udah setahun 2 tahun dunia modeling, film Indonesia mulai bangkit. Ya. Mulai dari yang petualangan Sherina, ada Penengan Cinta. Jadi PH-PH tuh kan nyari talent-talent baru ya. Ya. Mereka kirim undangan ke agensi-agensi modeling. Nah, aku tuh waktu itu seangkatan banget sama Nicholas Saputra, Vino Bastian, satu manajemen juga sama mereka. Jadi diundang PH itu kita datang, kita audisi, dan mulai itu satu-satu dipanggilin buat casting, ada film yang mau dibikin, dan mulai tahun 2004 lah main film pertama kali dan sampai sekarang. Wow, 2004 ya? 2004. Itu udah main film, aku masih SD Mas. Gak bercanda. Apa-apa. Oke, Ya. berarti memang dari dulu itu udah tertarik ya sama dunia entertain gitu. Iya, tapi nggak ada cita-cita jadi aktor justru. Ah. Dulu tuh pengennya jadi musisi. Oh, jadi musisi. Jadi waktu sekolah udah ngeband, udah bikin band. Tapi waktu kuliah berhenti karena kuliahnya susah ya. Aku dulu jurusan akuntansi dan menurutku itu susah. Jadi kalau sambil ngeband itu jadi nggak fokus. Tapi ya pengen juga mulai kerja supaya bisa biayain kuliah sendiri gitu kan. Iya. Nah akhirnya dapat kesempatan di modeling. Sebenarnya waktu itu mulai main film lebih karena nggak mau kalah sih sama teman-teman satu manajemen yang lain. Mereka udah dapat film-film. Akhirnya aku bilang ke manajer, cariin gue film dong. Yang lain udah kok, gue belum sih gitu. Sampai akhirnya dapat film pertama Mengejar Matahari dan ternyata menyenangkan, jatuh cinta juga dan akhirnya terus sampai sekarang. Oh, jadi pertama itu project film adalah Mengejar Matahari. Mengejar Matahari, sutradaranya Rudi Sujarwo. Oh, terus barulah next Ayat-Ayat Cinta. Ya, Ayat-Ayat Cinta tuh film ke-6. Ke-6, oh udah ke-6 ya. Ya. Tapi pecah banget lah waktu itu Iya, ya. alhamdulillah sih. Ya, makin meledak lah seorang Fedi Nuril gitu di situ. Alhamdulillah. Keren, oh my god. Nah, tapi gimana sih, apa ya, maksudnya kayak challengingnya jadi seorang aktor gitu selama perjalanan ini? Challenging buat aku itu sebenarnya kurang suka kalau suasana terlalu ramai sih. Oh gitu. Dan misalnya kalau promo, ya kita kan akan meet and greet, akan ketemu fans. Itu challenging.
untuk bisa tetap nyaman di keramaian itu, tapi kan kita harus jualan film kita supaya orang mau nonton. Itu buat aku challenging karena pada dasarnya aku kurang nyaman kalau terlalu rame dan anak rumahan juga. Gitu kan. Jadi waktu Ayat Ayat Cinta meledak tuh sebenarnya itu agak berat sih karena spotlight tuh semuanya langsung ke aku. Semuanya kepo banget, siapa sih ini orang gitu kan, mau tahu infotainment tiap hari datang aja menginterview, aku tuh ngumpet malah. Kayak ini kayak agak berlebihan ya buat saya gitu kan. Jadi di satu sisi ya alhamdulillah itu film yang membuat namaku dikenal di perfilman, tapi di satu sisi ternyata popularitas itu juga nggak gampang buat aku bisa nyaman di suasana itu gitu loh. Iya sih. Ya jadi itu cukup challenging buat aku. Ada fans yang pernah jahilin kamu nggak? Jahilin sih alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ekstrim. Paling waktu itu ya tiap ketemu nikahin aku Fahri bilangnya gitu kan. Nah aku nggak tahu ini bercanda apa serius sih gitu kan. Kalau serius ya belum siap nikah juga. Tapi kalau bercanda nggak lucu bercandanya kan terbaper gimana coba. Ya baper dirimu maksudnya? Iya dua-duanya, kalau dua-duanya gimana? Iya. Jadi udah paling apa ya? Paling aneh-aneh ya udah cuman itu ya nikahin itu aja aku. sih, nggak ada yang misalnya colek-colek gitu. Ya colek oke ada, tapi juga dicoleknya di tempat yang masih pantas lah, bukan yang senonoh gitu, bukan pelecehan. Jadi ya alhamdulillah aman-aman aja sih, nggak ada pengalaman yang nggak enak sama fans gitu, dan mereka juga baik-baik, sopan-sopan. Ya pas-pas aja. Iya sih. Nah tapi tuh aku ada pertanyaan nih. Dirimu kan aku lihat ya beberapa filmmu tuh makin kesini gitu, makin beristri 2. Iya kan? Berapa kali coba film yang dirimu memerankan seorang suami yang beristri 2? Jadi kalau dari total semua filmku itu kurang lebih 22 ya, kurang lebih ya 4. Cuma 4. Kalau dihitung kan nggak nyampe 50% kan? Iya. Ya mungkin kalau rasanya banyak, ya alhamdulillah yang 4-4-nya itu meledak gitu. Ya? Jadi makanya nempel banget kesannya semua film aku tuh itu semua. Padahal ya dari 20-an cuma 4. Itu kan nggak nyampe 50%. Gitu. Iya sih. Dan orang suka protes kalau aku bilang cuma 4 mah banyak. Iya. Ya dari 22 cuma 4 kan ya cuma gitu. Tapi melekat banget ya image poligaminya gitu. Iya karena melekat itu sih jadinya kesannya semua filmku tuh begitu. Yang Air Mata di Ujung Sejadah yang terakhir nggak poligami kan? Tapi tetap aja ceweknya ada 2. Tapi kan nggak dikawinin yang penting. Walaupun ternyata penonton berharap sih ini kenapa nggak dikawinin aja sih biar masalah selesai gitu. Jadi aku suka bingung juga katanya udah bosen atau udah yang awas ya mas kalau main film poligami lagi. Tapi pas mereka nonton ternyata ngarepnya begitu. Jadi bingung juga aku kan. Jadi yang terakhir ini nggak terhitung poligami? Nggak. Oh. Di posternya aja ada 2, tapi ya nggak dikawinin yang keduanya. Iya. Nah, tapi dengan melekatnya image itu pernah nggak berpengaruh terhadap kehidupan pribadi gitu? Oh enggak. Ya? Karena istriku Fani dia tahu banget kalau cuma dia di hatiku. Jangan pada ngiri. Saya nggak perlu yang kedua, ketiga, keempat nggak perlu. Iya. Tapi kalau pengen nanya nih, tapi sebenarnya pendapat pribadimu tentang poligami itu gimana? Iya itu kan kalau di agama di Quran itu kan memang dibolehkan, tapi dengan syaratnya. Dan menurutku syaratnya berat. Iya. Jadi walaupun boleh, tapi harus hati-hati karena salah-salah malah banyak dosanya dibanding nikmatnya. Soalnya aku ngerasain sekarang anak udah 3, untuk bisa main membagi waktu adil sama mereka aja tuh udah cukup menantang ya. Lagi fokus sama yang ini udah manggil-manggil ayah main sama aku juga, sedangkan umurnya tuh mainannya belum sama gitu, belum bisa main bareng gitu kan. Nah nggak kebayang kalau ada istri kedua, terus dari istri kedua itu anak 3 juga, habis itu istri ketiga anaknya 3 juga. 9 dan harus adil semuanya. Nah itu kan ya berat banget. Jadi daripada jatuhnya malah dosa bukan pahala, jadi ya udahlah. Iya sih. Tapi mas, pernah nggak istri tuh cemburu gitu sama kamu pas main film gitu?
Oh, sama lawan main Ini lawan perempuan. main. Karena kan ya pastilah apa yang kamu lakukan di film itu kan bikin baper Ya. gitu kan. Nah, istri pernah cemburu nggak? Enggak, karena memang di luar syuting tuh pasti aku kenalin dulu dan kita suka double date sama lawan main gitu. Lawan mainnya juga ada pasangan kan, kita double date, dinner segala macem. Abis itu malah antar mereka yang WhatsApp-WhatsAppan nggak sama aku. Oh gitu. Iya gitu. Jadi nggak ada kecemburuan. Jadi emang itu juga caranya Mas Fedi untuk menjaga perasaan gitu Iya, ya. ya karena kan Fanny bukan dari dunia entertainment ya. Iya. Jadi sebisa mungkin aku mau bikin dia nyaman, tenang. Kalau ini cuma temen syuting, nggak lebih. Jadi ya supaya dia tenang itu ya dikenalin, terus nongkrong bareng biar berasa cair lah gitu. Aduh, tuh buat para aktor kalau udah beristri tuh kayak Mas Fedi gitu loh. Iya kan? Iya. Karena banyak loh Mas, aktor-aktor tuh ya mungkin yang cinlok gitu kan di lokasi syuting. Oh ya iya, kan? iya, Padahal iya, kan iya. di rumah udah ada yang nungguin. Kalau menurutku ya, itu tuh memang misalnya filmnya love story gitu, adegan romance. Kalau memang beneran ada rasa suka, actingnya itu memang akan lebih meyakinkan gitu. Iya. Ya cuma kadang suka nggak sadar ini beneran suka atau kebawa karakter ya. Iya. Nah itu sih yang harus lebih dipikirin dulu kalau mau bertindak. Karena misalnya kalau sama-sama jomblo ya silakan lanjutkan. Tapi kalau yang udah nikah kan ya harus hati-hati banget, harus paham banget ini perasaannya apa sih. Naksir sama aktrisnya atau sama karakter yang dia peranin gitu. Oh paham ya. Nah jadi itu harus jeli dan ya kalau memang hubungan sama pasangannya sebenarnya baik-baik aja nggak ada masalah, ya itu harus ditahan, udah itu aja. Iya sih. Berat ya, berat loh jadi istri seorang aktor. Menurutmu berat nggak jadi istrinya Mas Fedi gitu? Ya kalau yang cemburuan sih berat sih pasti. Iya kan? Pasti berat sih, tapi kalau yang nggak cemburuan mungkin bisa lebih santai. Iya Tapi kalau yang tipe posesif atau cemburuan tuh bisa pusing sih palanya tiap ngeliat nonton pasangannya main sama orang lain gitu. Padahal udah gitu cantik-cantik lagi. Ini kan yang Iya. jadi lawan cantik-cantik semua. Iya, tapi kan kalau ngomongin cantik ya nggak ada habisnya sih. Iya. Kalau kita buka medsos kita scroll explore, ya itu kayak cantik banyak banget gitu. Jadi kita harus ngelihat lebih dalam lagi kan dari sekedar Iya sih. cantik. Gitu. Nah, Mas, aku pengen nanya. Ya. Tapi kamu kan, aku denger-denger terakhir ini ada project lah ya, lagi ada Ya. project film Ya. gitu. Dan lagi-lagi lawan mainnya cantik banget gitu. Itu kalau boleh tahu, yang terakhir ini project film apa nih, Mas? Judulnya Rumah Masa Depan. Rumah Masa Depan. Itu cerita tentang apa? Jadi ini adaptasi dari dulu tahun 80-an ada sinetron judulnya sama Rumah Masa Depan. Dan saat itu kan TV cuma ada satu channel itu ya, TVRI. Dan itu cukup fenomenal pada masanya gitu. Tiap-tiap karakter tuh kuat, semua orang pasti nunggu-nunggu lah acara itu kan. Nah kita semacam ingin mengulang kesuksesannya dan ingin nostalgia, tapi kita bikin versi modern. Nah kita ambil ceritanya, jadi tentang mertua yang diperankan Widiawati, yang nggak bisa nerima keberadaan menantunya, nama menantunya Surti yang diperanin Laura Basuki, karena punya dendam masa lalu. Oh, oke. Gitu, jadi nggak akur. Dan aku sebagai suaminya Laura dan anaknya Widiawati, Sukri, pusing dan sama anak-anaknya tuh Bayu dan Gerhana tuh berusaha memikirkan cara mempertahankan keluarga ini. Dan ditambah lagi biar seru ceritanya, Ibu Widiawati ini juga diduga terlibat masalah kriminal. Oh, oke. Jadi buat yang sama mertuanya Iya. kurang akur, ini cocok banget ditonton. Siapa tahu dapat inspirasi gitu supaya hubungannya harmonis itu gimana. Iya. Gitu. Tapi emang banyak ya, maksudnya kayak relate banget gitu sebenarnya, karena kebanyakan itu yang nggak akur itu ya mertua perempuan, which is ibunya suami dengan menantunya gitu. Iya benar. Iya kan, itu tuh kayak apa ya? Kayak api dan air ya. Kebanyakan ya. Ya nggak semua, Nggak tapi semua. ya
Kalaupun yang ngalamin ceritanya mirip-mirip gitu. Iya ya. Ya, apa yang dialamin ya. Oke. Sama Laura Basuki. Tuh kan cantik lagi Mas, gak cemburu tuh Mas istrimu Ya Mas. kan kita kalau bikin film kan orang tuh effort ya ke bioskop kan. Ya harus kasih lihat yang bagus-bagus. Nggak cemburu juga, nggak cemburu juga. Karena kan Laura juga sudah nikah, udah punya anak, jadi nggak cemburu kok. Ini sebenarnya ya. Oh nggak poligami lagi lah yang penting ya. Kalau dikasih tahu nggak seru ya. Oh gitu ya. Nggak gini, sebenarnya kan kalau kita ngomongin kecemburuan, ini nggak usah masalah perfilman aja ya. Iya. Kalau ada sesuatu, itu pasti pasangannya rasanya nggak nyaman gitu, entah kenapa gitu kan. Setelah kita ijab kabul kan ada semacam ikatan batin yang transparan gitu, yang ada apa-apa tuh pasti yang satu berasa nggak nyaman gitu. Ada feeling lah. Ada feeling gitu, nih kenapa ya kok perasaan gue nggak enak atau gimana. Nah selama kita nggak ngapa-ngapain ya pasti tenang aja gitu. Iya sih, benar sih. Ada nggak adegan yang paling susah di project gitu, Rumah Masa Depan? Ya itu di saat ibu sama istri nggak akur, kayak bingung laki-laki ini harus tegas apa sih kalau kayak begini gitu. Dan yang selalu muncul itu kan milih siapa ya, ibu atau istri. Yang pengalamanku dan yang ingin disampaikan juga di film itu ya, harusnya nggak milih, harusnya mencari cara supaya mereka win-win solution akur gitu, bisa harmonis. Karena ngebangun hubungan suami istri kan juga perlu kerja keras biar harmonis. Dan sama mertua dan sama ipar-ipar pun juga harus ada effort gitu. Nah itu sih yang karena kan rasa itu kan di dalam hati ya, visualkan ke penonton itu rasa bingungnya gimana, rasa resah itu gimana, nah itu sih yang challenging. Iya. Maksudnya kita bukan yang sekedar marah banting meja kan udah kelihatan nih marah nih, tapi ini bingung nih gimana caranya supaya mereka bisa akur gitu. Iya sih. Apa ya? Terus aku tuh kayak pengen, aku juga kayak bertanya-tanya gitu, kayak gimana kamu tuh bisa, mungkin ada tips ya dari Mas Fedy, gimana kamu tuh bisa menumbuhkan chemistry gitu, mungkin antara dirimu dan Laura, dan dirimu dan sosok ibu itu tadi. Padahal mungkin kamu nggak ada ikatan apa-apa nih, dan ya tadi kan maksudnya Laura juga udah punya suami, dirimu juga udah punya istri, itu gimana? Kan kalau misalnya beberapa nih ada yang kalau misalnya sama-sama jomblo kan ya udah mereka disuruh kayak pura-pura pacaran biasa gitu kan. Nah kalau ini kan nggak bisa nih. Iya. Ya apa? Jadi kalau dalam acting itu ada semacam latihan-latihan untuk memunculkan chemistry gitu, apalagi dengan lawan main yang belum pernah syuting sebelumnya gitu. Contohnya tuh bisa, misalnya aku berdiri di ujung sini, Laura ujung seberangnya. Kita jalan pelan-pelan, begitu semakin dekat ada perasaan gak nyaman, kita harus angkat tangan bilang stop. Gitu. Nah dari situ kita kelihatan, oh jaraknya masih segini nih, berarti masih ada benteng yang harus dicairkan. Karena bagaimanapun kita akan berperan sebagai suami istri loh, jadi harus meyakinkan gitu. Nah ada semacam latihan-latihan itu sampai akhirnya benar-benar udah nempel, apa namanya, dan udah nyaman, nggak ada canggung lagi, nggak ada kaku lagi. Nah sekarang gimana caranya supaya nggak lebih dari itu, karena kami udah sama-sama menikah, ya kembali lagi ke self control sih. Kita harus kuat menahan, karena itu bagian dari profesionalitas juga gitu. Karena kalau misalnya baperan dan terjadi sesuatu dan syutingnya jadi berantakan, ya bukan cuma yang di rumah marah, PH juga bisa marah karena gara-gara lu jadi berantakan di syuting ini, kalian cinlok segala macam tapi nggak bisa kontrol gitu, mojok-mojok dicariin ini udah waktu syuting pada kemana gitu, ya itu nggak bisa juga gitu. Jadi bukan cuma merusak keadaan di rumah, bisa merusak seluruh syuting juga kalau nggak self control gitu. Pernah ada yang gitu Mas? Apa? Pernah ada yang gitu yang mojok-mojok hilang gitu? Wes, kalau kamu tahu cerita-ceritanya, ini bisa berapa episode sendiri. Nanti kita ngobrol lah ya. Tapi gini, kita cenderung nggak ikut campur sih. Jadi kalaupun ada yang
ada yang agak mengganggu sudah, ya kita udah serahin ke PH untuk yang turun tangan langsung gitu, karena kan sebenarnya ini project mereka gitu loh. Nah, jadi ya ada mah ada aja. Gitu. Ada tuh, diem-diem ternyata Mas Fedi ini memperhatikan gitu kan, mojok loh ya. Nggak, karena kalau udah mulai ganggu syuting aku pun kesel. Oh gitu. Gitu loh, jadi kan nggak bisa ngontrol kan, jadi ribet deh nih gitu. Jadi sebel juga, jadi kalau ngilang kemana dia gitu kan. Lagi mojok. Jadi kesel juga gitu. Mas, tapi aku tadi itu kan denger ya, maksudnya kamu ternyata sama istri ini prosesnya tuh ta'aruf gitu. Ta'aruf gitu. Jadi ketemu berapa kali akhirnya nikah? Jadi dari mulai ketemu pertama kali. Ketemu pertama kali kenalan. Terus ada ketemuan ngopi-ngopi segala macam tuh 6 bulan kemudian ku ajak taruh. Oh gitu. Tapi ini selama 6 bulan ini beberapa kali ketemu, beberapa kali, kopi dan lain-lain. Karena memang belum ada niat ngajak taruh sih, cuma pengen lebih kenal aja. Ini udah mulai naksir, tapi kira-kira oke nggak nih buat dilanjutin gitu. Nah selama 6 bulan itu ya ketemu, ngopi-ngopi, makan, ngobrol, beneran makin tertarik. Jadi masuk bulan ke-6 itu aku ajak taruh, Faninya mau. Nah taarufnya itu sampai bener-bener masuk ijab kabul tuh ya setahun lah. Soalnya kan undercover ya kemarin undercover? itu, maksudnya nggak show off gitu kamu pacaran gitu kan, jadi benar-benar nggak kelihatan, terus tiba-tiba nikah kan sempet geger tuh. Cewek-cewek Indonesia langsung pada patah hati gitu. Waduh. Ya kan, karena tiba-tiba kamu tuh nikah gitu. Ternyata prosesnya tuh memang karena berarti itu jatuhnya pacaran apa enggak sih? Definisi pacaran menurut kamu apa? Apa ya? Bingung juga. Oke, kalau definisi pacaran menurut aku tuh mungkin kayak kita tuh pasangan gitu, tapi kita udah punya komitmen di situ. Oke. Punya komitmen gitu, ya. Iya. Berarti kalau definisi itu bisa dibilang pacaran. Karena memang kalau lagi ta'aruf dan ada orang lain yang ngajak ta'aruf, itu harus ditolak. Bilang saya lagi ta'aruf dengan orang lain, kalau ternyata hasil dari ta'aruf ini kami nggak cocok, baru boleh ta'aruf dengan orang lain. Nah, tapi kalau misalnya definisi pacaran orang-orang yang udah gandengan, peluk-pelukan gitu, enggak. Gitu. Jadi bukannya dirahasiain sih, tapi memang saat itu nggak akan ngelihat aku jalan di mall gandengan. Kita tuh dateng ketemuan, ya memang tentu sambil makan, tapi kita udah langsung ngomongin yang serius-serius gitu. Kayak yang dia suka apa, yang dia nggak suka apa, terus konsep rumah tangganya gimana. Jadi ya kita bukan yang keliling-keliling jalan-jalan gitu. Jadi nggak bisa dianggap punya hubungan. Jadi bisa dibilang juga belum ada rasa sayang atau rasa cinta juga sih. Gitu. Tapi apa sih yang maksudnya gini loh Mas, di saat banyaknya laki-laki itu kalau misalnya mau menikah tuh dia harus pacaran gitu, maksudnya kayak dia seperti layaknya anak muda yang lain. Nah, apa yang membuat Mas Fedi itu nggak mau jadi orang yang seperti itu? Jadi sebelumnya memang aku tuh pacaran seperti orang pada umumnya gitu, naksir, nembak, mau nggak jadi pacar aku gitu. Nah, tapi setelah beberapa kali ngejalanin, itu kayak orangnya beda-beda, kepribadiannya beda-beda, tapi kok masalahnya sama ya semuanya. Dan apalagi dengan pekerjaanku, rata-rata masalahnya sama adalah susah ketemu, gitu kan, dengan kesibukan gitu. Dan waktu itu ya umur masih 20-an, semangat-semangatnya kerja kan. Nah sampai akhirnya ini kayaknya kalau memang pengen punya hubungan yang lebih langgeng dan lebih serius, yang saat itu sih menurutku berantemnya ini udah apa ya, nggak dewasa nih berantemnya nih kita nih. Dan aku ingin hubungan yang lebih serius. Oh ini berarti gue harus nikah kali ya. Jadi sesibuk-sibuknya ya pulang ke rumah, gitu loh, ketemu gitu. Tapi habis itu aku mau nyari istri, tiba-tiba malah bingung nyari istri tuh gimana yang bener ya gitu. Apa sih kriterianya atau hal yang penting dari nyari seorang istri gitu. Akhirnya ya tiba-tiba kayak dapet ilham aja gitu. Oh ya kan gue waktu syuting Ayat Cinta belajar tentang ta'aruf ya.
Terus Tetep kayak ya. ya udah gue coba deh, ya, baca-baca lagi teorinya. Oke, gue pokoknya kalau naksir sama cewek, gue akan ajaknya taruh, ngajak pacaran gitu. Ya itu aja sih, karena emang maunya tuh bener-bener dapat istri, masuk ke pernikahan tuh bener-bener yang pengennya yang ya kan ada kisah-kisah bahagia, ada Iya. kisah-kisah yang agak negatif yang sampai ada orang nggak mau nikah gitu Iya. kan. Nah, sedangkan aku tuh terinspirasi banget dari cerita yang positif-positif ini gitu. Kalau nikah nih rezekinya banjir, kamu akan tenang dan segala macam gitu, menyempurnakan agama lainnya gitu. Jadi peganganku ke arah situ, jadi nyarinya nih mau yang benar-benar juga serius gitu. Dan aku juga ada guru lah, pembimbing. Jadi ya, dan menurutku itu keputusan yang tepat sih, menikah lewat jalur ta'aruf itu gitu. Iya sih. Jadi pacaran itu after married ya. Bener, pacaran Iya sih. after married itu emang nggak bisa dijelasin sih. Iya. Bahagianya kayak gimana, surga dunianya kayak gimana nggak bisa dijelasin sih. Ya. Tuh, nasihat dari Mas Fedi. Ternyata ini ya, maksudnya aku tuh melihat dirimu tuh kalau memainkan suatu peran terus ataupun juga ada di suatu proyek, kamu tuh nggak cuman sekedar ya udah selewatan ini kerjaan aja, tapi maksudnya kamu juga belajar gitu loh. Tadi pun kamu cerita belajar ta'aruf di Iya. ayat-ayat cinta. Soalnya kalau film memang gini ya, bedanya film sama medium yang lain, dia kan layar lebar, Iya. gede gitu kan layarnya. Jadi penonton tuh bisa lihat gitu, kok di adegan ini dia kayak nggak fokus ya, Iya. matanya kayak kemana-mana gitu kan. Jadi kita tuh pendalamannya benar-benar harus maksimal gitu, dan dalam pendalaman itu ya dapat banyak ilmu. Iya sih. Sampai apa? Ya maksudnya ada karakter yang aku lihat tuh akhirnya masih melekat banget gitu di kamu ya kan, sampai akhirnya Oh iya, ta'aruf kayak gitu. Yang ada dampak positif ku simpen emang gitu. Kalau ada yang agak negatif ya dibuang lagi aja gitu. Aduh, sayang nih guys, udah sold out ya kan. Apanya Ada sold out? Ya Mas Fedi Oh. maksudnya. Udah sold Kirain saya out. jualan tiket. Mas, tapi balik ke film Rumah Masa Depan nih. Apa yang bikin orang-orang tuh harus nih nonton nanti film Rumah Masa Depan? Nah, jadi kan ini aku juga udah mulai promo di medsos kan Iya. ya. Aku bilang lah ini tentang mertua dan mantu yang nggak akur. Dan udah banyak yang komen, Mas kok kayak saya ya. Iya lagi. Jadi Iya, kenapa harus nonton? Karena penonton Indonesia tuh paling suka cerita yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Iya. Yang simpelnya ini film gue banget gitu. Gue mengalami apa yang film ini alamin gitu kan. Jadi buat teman-teman yang memang lagi berada keadaan seperti itu dan mungkin butuh inspirasi, ya mudah-mudahan film ini bisa ngasih tanpa bermaksud menggurui ya. Kita semacam berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan bisa berguna gitu buat yang nonton. Itu satu. Kedua, memang film ini dinamikanya banyak ya, bisa yang sangat menyentuh, bisa yang lucu yang kita ketawa, dan bisa yang menyenangkan nih buat penonton yang kecil-kecil karena ini semua umur. Itu ada kayak petualangan-petualangannya, jadi lengkap banget gitu. Dan ketiga, film saya nggak ada yang jelek kan? Wih. Iya lagi, bener lagi Mas. Bener lagi, ya kan. Aduh, kapan sih ini nanti? 7 Desember 2023. Tuh guys, catet 7 Desember. 2023. Apa pesan paling pesan moral yang paling melekat tentang film ini apa? Jadi untuk bisa punya hubungan yang dalam dan romantis atau harmonis itu memang perlu usaha. Iya. Jadi nggak asal jadi gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomongin saya cuma ingin bahagia, itu kan kesannya bahagia itu murah dan gampang didapat ya. Tapi justru itu yang paling mahal dan nggak bisa dibeli pakai uang dan harus rela mengorbankan segalanya untuk dapat kebahagiaan itu, waktu, tenaga gitu. Jadi harus siap berusaha gitu untuk bisa bahagia.
Ya kayak film kan happy Iya. ending, happy-nya di ending-ending gitu kan, di awal ke tengahnya tuh berjuang gitu. Mas ada Yes. pertanyaan satu lagi nih. Ini Apa dari tuh? tadi aku perhatiin nih Mas. Itu emang cincin dipakai terus Mas? Oh iya, Udah berapa tahun tuh Mas cincinnya? 7, 7 tahun? 7 tahun. Nggak pernah ganti? nggak pernah. Dipakai terus? Pakai terus. Nggak pernah lepas? Kalau syuting dilepas karena Oh. nyesuain sama karakternya kan, Iya, gitu. iya. Tapi ada yang boleh, udah itu aja mas, nggak apa-apa gitu, cocok gitu. Kalau boleh dipakai, pakai. Kalau disuruh copot, copot. Copot. Gitu. Tapi ini juga kalau lagi disuruh copot agak susah sih. Kenapa gitu? Ya biasa kan kalau habis nikah agak menggemuk gitu kan. Oh kirain mau ngomong apa? Oh ternyata karena agak menggemuk. Agak menggemuk, jadi butuh perjuangan sih gitu. Oh, Ya. tandanya bahagia Mas kamu nikah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah guys, tadi jangan lupa ya, pokoknya nonton tanggal 7 Desember 2023. bisa ditonton di mana? Bisa ditonton di bioskop seluruh Indonesia dan jangan lupa ajak mertua Oh, ajak mertua. atau ajak mantu, Oke. ajak kerabat dan teman-teman. Nggak boleh ajak Mas Wedi. Boleh, ntar juga paling ketemu kita di salah satu bioskop Iya ya. nonton bareng. Iya. Aduh emang nih ya gimana ya. Pokoknya kalian harus nonton karena lagi-lagi aku bilang film Mas Wedi nggak ada yang jelek. Terima Ada kasih. yang gagal loh. Ya namanya juga jualan ya. Enggak sih Mas, tapi memang kamu tuh deserve lah. Amin, amin. Ya Alhamdulillah. kan karena dari kapan sih kalau boleh tahu kamu tuh menyadari kayaknya ya udah kayaknya gue itu memang into in banget jadi aktor. Bridgingnya jago ya, luar biasa. Jadi ya itu sih waktu pertama kali akhirnya dapat film, terus menjalani prosesnya dari persiapan sampai syuting, sampai promonya, sampai tayang di bioskop itu di situ kayak wah ternyata jadi aktor enak juga ya. Kayaknya walaupun nggak ada cita-cita saya lanjutin deh untuk seterusnya gitu, entah sampai kapan ya. Untungnya aktor kan nggak ada masa pensiun ya. Ya selama sehat, selama masih bisa jaga penampilan, insya Allah panjang banget lah karirnya gitu. Nah itu sih semenjak itu. Ya kalau Mas Wedi mah emang udah dari kanvasnya sono emang kyowo gitu ya. Kalau kata cewek-cewek Korea nih gitu ya kyowo gitu. Tahu kyowo nggak Mas? Nggak tahu. Kyowo? Kyowo tuh kayak Bahasa Korea? iya cute gitu. Oh iya iya. Cute. Kamsahamnida. Aku belajar Korea di aplikasi tuh. Susah loh. Iya susah. Iya susah. Apa ngebedain yang EO atau O tapi bacanya U gitu. Wah susah juga ya abjadnya. Bahasa Jawa aja Mas. Iya. Pena. Ya toh. Kamu bisa kromo inggil? Ora iso Mas. Lo gimana sih? Susah Mas, gak lulus aku dulu. Ada gak sih karakter-karakter tuh yang memang kamu itu pilih gitu kayak oke, aku maunya jadi karakter cowok yang kayak gini. Ya. Aku nggak bisa nih kalau yang kayak gini. Itu ada nggak? Sebenarnya ada, tapi di Indonesia itu bisa dibilang belum bisa se-explore Hollywood nih kalau bikin-bikin karakter nih. Oh ya. Mau yang ekstrim banget segala macam karena ya mungkin masih ada karena budaya timurnya. Jadi dan penontonnya juga kalau kita kasih yang terlalu fiksi gitu, kayak juga susah nerima gitu. Nggak terbiasa ngeliat di Indonesia ada yang sangat kayak orang terbang ala-ala Superman gitu tuh nggak biasa gitu kan. Sebenarnya buat aku sih pengen aja, apalagi buat seorang aktor kan penting untuk bisa memainkan banyak karakter untuk ngelatih ilmu acting ya kan. Iya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih mentingin ceritanya dibanding karakternya gimana. Jadi kalau ceritanya itu aku suka dan menurutku bagus, mau karakternya itu sederhana banget, atau walaupun karakternya hanya peran pendukung yang nggak banyak, ya aku tuh nggak apa-apa. Tapi yang penting aku ceritanya sih. Oh ya, jadi kamu tetap lihat lagi. Yang penting kamu harus suka dulu sama ceritanya Iya, gitu ya. gitu. Nah, ada nggak batasan nih? Misalnya aku nggak mau adegan ciuman gitu misalnya. Oh, ada iya, nggak iya. batasan kayak gitu? Ada. Jadi waktu udah nikah nih, kan aku nanya sama Fani juga, kamu ada batasan apa nih kalau aku syuting sama lawan main? Karena memang kebanyakan filmku kan love story ya, dengan adegan romance sama lawan main perempuan. Jadi pokoknya kesepakatan kita adalah ya kayak gandengan,
pelukan itu masih nggak apa-apa, tapi ciuman bibir nggak. Nah, tapi adegan ranjang boleh. Oh, cium jidat pipi kanan pipi kiri boleh? Ya. Boleh, udah maksimal di Ya, situ bibir ya. nggak boleh, tapi Oke. adegan ranjang boleh. Saya kayak ranjang. Nggak, maksud aku tuh tapi kan adegan ranjangnya cuma diranjang aja kan. Oh enggak, adegan dewasa boleh, tapi ciuman bibir nggak boleh. Oh gitu. Oh, astagfirullahaladzim, ya udahlah ya. Bingung nggak sih? Bingung. Iya nggak, yang terakhir bercanda. Oh, aku kira beneran. Gimana kan bingung ya? Emang bingung gimana sih? Adegan gimana ranjang boleh tapi ciuman nggak boleh. Adegan- Kok aneh banget gitu. Enggak. Ya itu, Ya, itu ya. batasannya di nggak ada ciuman. Nggak ada gitu. ciuman. Ya. Berarti lebih dari itu juga nggak boleh dong. Ya iyalah gitu. Ciuman aja enggak, masa yang lebih lagi iya kan, ya aneh banget gitu. Kan macam-macam, pangku-pangkuan gitu kan juga bisa. Bisa. Yang penting ini sih, bukan yang adegan menunjukkan nafsu gitu. Iya. Ya, seperti adegan suami istri, misalnya orang tua si istrinya meninggal kan kita peluk untuk menenangkan, dan pelukannya beda kan. Dibanding pelukan malam pertama gitu kan, Iya. pasti beda gitu. Jadi kalau jadi kalau yang menenangkan boleh. Boleh. Kalau yang gitu. malam pertama. Kalau yang malam pertama jangan dong. Jangan. Gitu. Tapi itu jadi challenging juga gak sih buat kamu? Maksudnya kamu harus bisa menunjukkan ke penonton bahwa kita tuh di sini suami istri tanpa adegan-adegan yang begitu gitu. Nah, sebenarnya agak memudahkan ke aku sih. Kayaknya kan produser juga ngelihat ya film-filmku ini gimana, yang laku itu seperti apa. Jadi mereka dari awal juga nggak berani nawarin yang gitu-gitu ya. yang pakai nafsu itu gitu. Dan memang akan bahaya sekali buat penontonku. Mereka kayak image-nya udah kebentuk, jadi ngelihat adegan itu mereka Iya. nggak mau nonton. Nggak Mas Pedi banget nih. Iya gitu. Dan kalau mereka nggak nonton, filmnya nggak laku kan. Iya. Jadi udah nggak perlu pusing sih aku. Produser dari awal udah tahu kok kita nggak akan kasih yang kayak gitu. Dan sebenarnya film-filmku juga membuktikan sih, tanpa perlu ada adegan-adegan itu, bisa banyak kok penontonnya. Iya. Personanya Mas Pedi ini emang Bukan Oh, bukan. persona. Maksudnya yang penting tuh cerita. ya itu nih ceritanya. Ceritanya gitu. Jadi nggak perlu dipaksain harus ada itu sebenarnya. Yang penting ceritanya. Ceritanya tuh. Ya harus gitulah, udah pokoknya Mas dijaga deh Mas. Dijaga. Insya Allah. Ya. Amin. Iya. Ya. Jagalah ini tadi image-mu yang kayak aduh. Ya gitulah pokoknya. Sayang udah sold out ya. Mas Pedi sekali lagi thank you so much udah mampir di Bukan Bincang Biasa, dan aduh sharing session hari ini kayaknya cewek-cewek nanti bakal pada baper nih Mas. Ya kan? Carikan aku satu lagi seperti Mas Pedi. Komennya kan kayak gitu nanti. Oh, banyak yang Banyak ya? Apa? carikan aku seperti Mas Fedi tapi yang nggak poligami. Oh iya. Kan gua nggak poligami. Iya. Cuman 4 tadi ya. 4 tadi tuh apa? 4 film tadi ya. Oh iya, cuma 4 film itu aja. 4 film tadi. 4 film 4 ya, film. bukan 4 istri. Ya ampun, Iya. 4 istri, anak masing-masing itu 12, Iya. kan? Dan ingat, Hah? 4 istri, mertuanya juga Oh iya. 4 lagi kan gitu. Banyak yang ya. harus dibuat nyaman gitu kan. Aduh, PR banyak iya sih ya. Iya. Aduh, semangat ya. Semangat. Kalau ada yang poligami, aduh, semangat ya. Aduh. Berat. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much. Thank you. Thank you so much yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa, dan jangan lupa juga nonton Rumah Masa Depan tanggal 7 Desember di bioskop kesayangan kalian ya. Nanti kalau misalnya ada ini apa tuh Mas namanya? Apa tuh? Gala premier. Nah, Ya. kamu keliling kan nanti Keliling, jalan-jalan. Nah, gitu. tuh. Jadi kalau mau Hah? tahu info-info update soal film Rumah Masa Depan, bisa follow akun-akun pemainnya atau @Mizan Production dan @_Max Pictures. Kenapa pakai underscore dulu sih? Jadi Iya, susah jadi nyebutnya. susah ya. Iya. @_Max Pictures. Gitu. Jangan lupa di follow sosial medianya buat kalian yang nanti kalau mau nonton bareng sama Mas Pedi biar nggak ketinggalan infonya. Iya, betul. Thank you so much Thank guys. you. Dadah. Dadah.